Kami dari kelompok 2 pemeriksaan audit 2 akan mempresentasikan tentang standar akuntansi 320 yang berjudul materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Saya Anissa Lutfia Zahra dengan NIM C21111566 dan rekan saya Falsa Mulia dengan NIM C21100561 dan juga Fitra Welly dengan NIM C21100010 dan juga Siti Saadah dengan NIM C21100406. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Fitra Welly yang akan membawa presentasi pertama pada video kali ini, yaitu mengenai pendahuluan dalam ruang lingkup standar audit 320 tentang materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, yang mana ruang lingkup ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Materialitas diterapkan dalam pengevaluasian dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi dalam suatu audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan. Materialitas dalam konteks audit ini yaitu kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jika terdapat dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, menyediakan kerangka acuan bagi auditor dalam menentukan materialitas untuk audit. Selanjutnya, jika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku tidak mencangkup pembahasan tentang konsep materialitas, maka karakteristik berikut dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi auditor dalam menentukan materialitas. Poin A yaitu kesalahan penyajian termasuk penghilangan dianggap material bila kesalahan tersebut baik secara individu maupun secara agregat dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Poin B, pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan sebagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian atau kombinasi keduanya. Poin C itu berkaitan dengan pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan. Didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. Selanjutnya, penentuan materialitas oleh auditor memenuhi pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan. Auditor perlu mengasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan A memiliki suatu pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi
serta akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi yang ada dalam laporan keuangan. Poin B, memahami bahwa laporan keuangan disusun, disajikan, dan diaudit berdasarkan tingkat materialitas tertentu. Yang C, mengakui adanya ketidakpastian bawaan dalam pengukuran suatu jumlah yang ditentukan berdasarkan penggunaan estimasi, pertimbangan, dan pertimbangan atas peristiwa masa depan. Dan poin D, membuat keputusan ekonomi yang memadai berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, konsep materialitas diterapkan auditor pada poin A itu terhadap perencanaan atau tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Poin B, saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi terhadap laporan keuangan. Poin C, merumuskan opini dalam laporan auditor. Selanjutnya, dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu dasar untuk poin A, untuk apa? Menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian resiko. Poin B, mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material. Dan yang C, menentukan sifat dan luas prosedur audit lanjutan. Lalu ada yang ketiga, tanggal efektif. Jadi berlaku atau efektif untuk audit atas laporan keuangan ini pada periode yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2022. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya ada tujuan dan definisi. Tujuan auditor adalah untuk menerapkan konsep materialitas secara tepat dalam 9 tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Materialitas pelaksanaan atau performance materiality adalah suatu angka yang diterapkan atau ditetapkan oleh auditor untuk menurunkan ke level rendah yang tepat kemungkinan kesalah penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika berlaku, materialitas pelaksanaan dapat ditetapkan oleh auditor pada jumlah yang lebih rendah daripada materialitas golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Selanjutnya ada ketentuan. Pertama, penentuan materialitas dan materialitas pelaksanaan dalam perencanaan audit. Penentuan materialitas adalah ketika menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan A. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Sebagai langkah awal, dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, persentase tertentu seringkali diterapkan pada suatu tolak ukur yang telah dipilih. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup: pertama, ada unsur-unsur laporan keuangan. Kedua, apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu? Ketiga, sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalam entitas tersebut beroperasi. Keempat, struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Kelima, ada fluktuasi relatif tolak ukur tersebut.
B. Menetapkan materialitas yang akan diterapkan terhadap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Jika dalam kondisi spesifik entitas terdapat suatu atau lebih golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalah penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, dan akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut. Berikutnya ada materialitas pelaksanaan. Materialitas pelaksanaan ditetapkan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Materialitas pelaksanaan ditetapkan untuk menurunkan ke level rendah yang dapat diterima kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi dalam laporan keuangan tidak melebihi materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Berikutnya ada revisi sejalan dengan progres audit. Auditor harus merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan tingkat materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu ketika menyadari adanya informasi selama audit yang mungkin menyebabkan auditor menentukan jumlah materialitas yang berbeda dari yang pertama kali ditetapkan. Sebagai contoh yaitu, jika selama audit ditemukan bahwa hasil keuangan aktual kemungkinan akan berbeda secara substansial dengan hasil keuangan yang ada pada awalnya digunakan untuk menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor harus merevisi materialitas tersebut. Saat disimpulkan bahwa materialitas yang lebih rendah daripada tingkat materialitas yang ditentukan pertama kali adalah tepat, maka auditor harus menentukan apakah revisi terhadap materialitas pelaksanaan perlu dilakukan dan apakah sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan masih tepat. Yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Auditor harus memasukkan dalam dokumentasi auditnya angka-angka di bawah ini beserta faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuannya, yaitu yang pertama materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, lalu yang kedua jika berlaku tingkat materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu, lalu yang ketiga materialitas untuk pelaksanaan. Terakhir yaitu revisi yang dibuat untuk materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, lalu materialitas pada tingkat golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan tertentu, lalu revisi yang dibuat untuk materialitas pelaksanaan sejalan dengan berjalannya progres audit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.